guys, kembali lagi bersama saya di alur cerita short yang sekarang udah nggak short lagi alurnya ya. Jadi untuk kali ini kita akan membawakan cerita yang berjudul Alien vs Predator yang dirilis pada tahun 2004. Nah, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke studionya. Let's go. Film dibuka di tahun 1994, di mana seorang pria ketakutan dan sembunyi di ruang kosong. Di saat itulah muncul sosok makhluk aneh, muncul di depan dan juga di belakangnya, dan mulai menyerang pria tersebut. Tanpa dilihatkan step selanjutnya, kita malah beralih ke 100 tahun kemudian, di mana satelit milik Kang Sate bernama Wayne Industries mendadak menangkap sinyal panas di wilayah daratan Antartika. Lanjut. Sementara itu di Nepal, pendaki gunung bernama Lex sedang memanjat tebing. Saat sedang enak-enaknya memanjat tebing, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari seorang bernama Max Stanford, di mana Max mengatakan kalau atasannya akan membuat proyek bersama organisasi besar yang menawarkan agar Lex ikut bergabung. Tak lama kemudian, mereka melakukan perjalanan menggunakan helikopter bersama ahli kimia bernama Grace Miller. Singkat cerita, sesampainya di kapal yang berlayar di tengah laut Antartika, mereka bergabung dengan yang lain dan bertemu dengan CEO yang melopori misi ini, yaitu Charles Wayland. Charles mengatakan kalau satelitnya mendeteksi adanya ledakan panas misterius di bawah bumi, tepatnya di bawah pulau Bovetoya. Ia lalu menunjukkan kepada mereka pemetaan termol yang menunjukkan sebuah piramida di bawah tanah. Di malam harinya, tepatnya di orbit bumi, sesosok pesawat luar angkasa asing tiba-tiba muncul dan menembakkan sebuah cahaya ke pulau Bovetoya. Masih belum jelas milik siapa pesawat tersebut. Yang jelas, jadi pengangguran lebih enak daripada bekerja. Ya enggak? Lanjut. Tim ekspedisi menemukan terowongan berbentuk bulat sempurna mengarah ke piramida. Padahal di rekaman satelit tidak ada apa-apa, yang artinya terowongan ini baru saja dibuat oleh pesawat yang tidak dikenal yang tadi mengeluarkan cahaya terang. Tim yang terdiri dari Lex, Sebastian, Max Miller, 2 tentara bayaran, dan masih banyak lainnya bersiap untuk memasuki terowongan. Tapi di saat itu juga Lex mendapati kalau Charles ternyata memiliki penyakit paru-paru. Hal ini pun membuat Lex kesal karena seharusnya Charles tidak usah ikut. Charles pun mengatakan kalau ia ingin sekali melihat penemuannya tersebut. Hal itu pun mengingatkan Lex dengan almarhum ayahnya yang kakinya patah saat sedang mendaki. Tapi sang ayah menolak untuk berhenti hingga akhirnya ia sampai di puncak gunung. Dan 4 jam setelah merayakan keberhasilannya itu, ayahnya Lex kemudian meninggal dunia, guys. Setelah itu Lex memimpin tim untuk menyusuri terowongan. Namun badai angin tiba-tiba datang sehingga sebuah terpal terbang dan tersangkut di sistem kontrol. Alhasil, tali yang mengikat mereka macet dan menyebabkan Charles terpeleset. Untungnya, Lex dengan sigap langsung menangkap Charles. Sementara itu, di sisi lain, sebuah pesawat luar angkasa yang tadi di orbit terbang di sekitar pangkalan dan melepaskan 3 pot, di mana di dalam pot itu ada makhluk asing yang sangat mengerikan, guys. Tak lama kemudian, para tim sampai di gua, dan saat gua itu ditelusuri, mereka melihat sebuah piramida untuk pertama kalinya. Bisa lihat? Bisa dong. Tanpa pikir panjang, mereka pun masuki piramida tersebut, di mana Lex melihat ukiran yang membentuk seperti hewan reptil di dekat pintu masuk. Lalu salah satu dari mereka tidak sengaja menginjak bagian yang membuat yang membuka ruang bawah tanah, sehingga muncullah makhluk aneh seperti alien dengan ukuran besar dan dipastikan seperti ratu alien. Besar sekali kan? Di permukaan, salah satu tim pengeburan tiba-tiba teriak. Mendengar hal ini, tim pengebur lain pun menyiapkan senjata untuk melawan balik. Namun mereka malah diserang oleh entitas tak dikenal, guys. Kalian bisa lihat? Bisa dong.
Queen pun tiba di tempat kejadian dan menemukan beberapa anak buahnya tergantung dengan posisi kaki di atas. Di saat itulah Queen melihat pedang transparan yang berlumuran darah. Ia pun langsung lari untuk mengambil senjatanya dan mulai menembaki entitas yang tidak dikenal sebagai predator tersebut. Tetapi predator itu malah dengan mudahnya menyerang balik dan mengalahkan Queen sampai ia jatuh ke dalam terowongan. Di sisi lain, tim masuk ke dalam ruangan di mana mereka menemukan kerangka-kerangka yang memutari pinggiran alien. Sebastian pun memeriksa kerangka-kerangka itu dan mengklaim kalau mereka mati bukan dibunuh, melainkan mati dengan sukarela, guys. Di samping itu, ratu alien mulai bertelur, yang kemudian telur-telur itu digiring menggunakan mesin berjalan. Tak lama kemudian, Queen terbangun di dalam gua besar. Di saat itu juga, para predator tiba-tiba datang. Jadi, Queen pun tetap diam dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Tapi salah satu predator melihat kalau Queen bergerak dan langsung membunuhnya. Sementara itu, tim ekspedisi lalu dibagi beberapa kelompok untuk berpencar. Saat yang lain mencapai di titik bawah piramida, mereka menemukan sarkofagus dengan kunci kombinasi. Setelah Sebastian mengotak-atik sarkofagus itu, ia akhirnya bisa membuka sarkofagus dan menemukan 3 senjata plasma di dalamnya. Wow, canggih sekali teman-teman ya. Bersamaan dengan itu, Charles mulai batuk-batuk. Jadi, Lex pun menyuruh semua orang untuk kembali ke pangkalan. Charles pun menyetujuinya dan menyuruh salah satu dari mereka untuk membawa senjata itu untuk diuji. Sementara itu, ketika predator sampai di piramida dan menyadari adanya manusia di dalamnya, jadi mereka langsung menutup semua pintu dan menjebak semua orang di dalam. Lalu, tak lama kemudian, telur-telur asin pun mulai muncul dan terbuka, di mana melihatkan makhluk aneh yang langsung melompat ke arah Russell dan yang lainnya juga. Beberapa lama kemudian, Russell terbangun dan makhluk yang lain menyerangnya tadi mati di sampingnya. Ia juga melihat rekan-rekannya yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Namun makhluk tersebut masih menempel di kepala mereka. Di saat itu juga, tiba-tiba Russell merasakan sesuatu di dalam tubuhnya dan menyadari itu adalah alien yang mencoba keluar dari tubuhnya. Sementara itu, tentara bayaran yang terperangkap lalu mencari jalan keluar. Ia lalu tak sengaja jatuh ke dalam terowongan dan begitu pula dengan senjatanya yang akhirnya menghasilkan suara melengking. Dan saat ia mengambil senjatanya, senjata itu sudah berlendir sampai akhirnya sesuatu makhluk menyerangnya dari atas. Sementara itu, jam tangan Sebastian terus berbunyi sejak di sarkofagus. Jadi ia berteori kalau setiap jam tangannya berbunyi, maka dinding piramida itu mulai bergeser. Dan itu terjadi setiap 10 menit sekali. Dan benar saja, saat dinding mulai bergeser, pintu itu juga terbuka. Saat masuk ke dalam, Farhaden menemukan senjata temannya lalu mencoba untuk mengambilnya. Namun tanpa disadari, ia malah jatuh ke dalam jebakan si alien. Ketika Meller akan menolongnya, pintu jebakan itu tiba-tiba tertutup, guys. Sampai akhirnya, alien muncul dan langsung menyerang Farhaden. Tak hanya itu saja, alien lain juga muncul untuk menangkap Meller. Kemudian, tim lain berjalan melalui lorong, tapi secara diam-diam salah satu predator menembakkan jaring ke arah Max. Yang lain pun mencoba membantu Max lepas dari jaring tersebut, sampai akhirnya mereka sadar kalau jaring itu sangatlah tajam dan kuat. Tak lama kemudian, sang predator akhirnya muncul. Max dan yang lain lalu mencoba untuk menghalanginya. Namun, predator dengan mudahnya menjatuhkan mereka dan membunuh Max. Lex lalu mencoba mengambil kampaknya, tapi predator yang lain melihatnya, langsung mengarahkan pedangnya ke arah Lex. Sampai akhirnya muncullah alien dari belakang dan menusuk si predator. Alhasil, predator yang lain pun mengubah targetnya untuk melawan alien. Di tengah pertemuan itu, Lex, Charles, dan Sebastian mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri.
Di duel ini, si alien berhasil menjatuhkan predator dan mencoba menyerang predator menggunakan ekor namun si predator tajamnya. malah Namun predator malah memotong ekor, di mana darah alien ternyata memiliki zat asam lambung yang bisa menghancurkan benda padat apapun. Sang predator lalu menangkap alien dan kemudian membantingnya, tapi selang tak lama alien itu tiba-tiba menghilang. Saat predator sedang tengok-tengok, ternyata si alien sudah di atas batu dan mencoba melompat ke predator dari atas. Namun jaring predator berhasil menangkapnya dan alien akhirnya terjatuh ke lantai. Akan tetapi, tak membutuhkan waktu yang lama, si alien berhasil melepaskan dirinya menggunakan darahnya dan langsung menyerang si predator hingga membunuhnya. Di tempat lain, piramida kembali bergerak, jadi Lex dan Sebastian berusaha melewati pintu yang hampir tertutup. Untungnya, keduanya berhasil lolos melewati pintu tersebut. Lex kemudian menemukan celah di mana mereka melihat predator terakhir menggunakan kaki alien yang dipotong untuk mengukir kisah cinta kita. Maksudnya mengukir tanda di helm dan dahinya. Dari sinilah Sebastian mengklaim kalau ini sebagai tanda predator ini sudah mengalahkan musuhnya dan akan mengambil alih tempat ini. Sebastian juga menyebutkan kalau piramida ini sebagai ajang pembuktian kekuatan para predator. Berdasarkan hieroglif, predator ini tiba di bumi ribuan tahun yang lalu dan disembah sebagai dewa oleh manusia. Setiap abadnya, manusia dikorbankan untuk memperkembangbiakan para alien yang dibawa ke bumi oleh predator. Namun, lama-kelamaan terlalu banyak alien yang diciptakan sehingga membuat predator kewalahan. Alhasil, para predator membuat sebuah bom yang sangat dahsyat untuk melenyapkan semuanya, sehingga alien ini tidak bisa menyebar. Di tempat lain, Miller terbangun dengan keadaan terjebak di dinding tepat di sebelah tubuh Farhan. Bersamaan dengan itu, salah satu telur terbuka. Untungnya, Miller dengan cepat mengambil pistol Farhan dan menembak makhluk tersebut. Akan tetapi, ternyata masih banyak telur yang terbuka, sehingga membuat Miller kewalahan. Di tempat lain, Lex bertemu dengan predator. Lex yang diliputi oleh ketakutan hanya bisa nangis sambil memohon ke predator agar tidak menyerangnya. Dan Lex menyerahkan senjata plasmanya ke predator. Bersamaan dengan itu, alien muncul di belakangnya dan langsung menyerangnya. Predator itu langsung melemparkan alien ke samping, tapi alien itu malah melompat ke arah Lex. Untungnya, Lex segera mengambil tombak si predator dan menikam alien tersebut. Setelah berhasil membunuh alien, tiba-tiba segerombolan alien lain datang. Predator pun langsung menembaki mereka dengan senjata plasmanya, dan hanya satu kali tembakan saja mampu membunuh si alien dengan sangat mudah. Di samping itu, para alien mendengar suara jeritan ratu mereka, sehingga beberapa alien langsung berlari menghampiri ratunya. Setelah para alien pergi, predator langsung mengambil tembakannya dan lalu pergi. Namun Lex menghentikannya dan bersikeras untuk bergabung. Karena sudah melihat keberanian Lex, predator pun mulai membongkar lapisan kepala alien, di mana cangkang kepala alien mampu menahan asam lambung milik alien yang bersifat korosif. Si predator lalu menjadikan lapisan kepala alien sebagai tameng untuk Lex. Sementara itu, sekelompok alien menemui ratunya, di mana para alien ini akan melepaskan ratu dengan menyemprotkan asam lambung mereka ke rantai-rantai. Jadi ketika Lex dan predator melacak keberadaan alien, Lex masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan telur alien, di mana ia menemukan mayat Miller. Tak hanya itu saja, ia juga menemukan Sebastian yang masih hidup, guys. Lex pun mencoba membebaskannya, namun Sebastian mengaku kalau alien sudah ada di dalam tubuhnya. Jadi mau tak mau, Lex harus membunuhnya. Sampai akhirnya alien yang ada di dalam tubuh Sebastian melompat keluar, yang kemudian ditangkap oleh predator dan kemudian mencekiknya. Di sisi lain, ratu alien akhirnya membebaskan diri dan telur yang tersisa di dalam ruangan sudah terbuka. Karena jumlahnya yang sangat banyak, predator pun mengaktifkan bom sebelum akhirnya membawa Lex keluar dari piramida. Keduanya lalu sampai di lift buatan, di mana mereka melihat kalau ratu alien sedang menuju ke permukaan, dan alien lain mencoba mengejar mereka dari belakang dan menangkap predator. Untungnya Lex segera mengambil senapan dan menembak kepala alien tersebut. Setelah itu, keduanya langsung melompat ke lift, tepatnya sebelum piramida meledak.
Ledakan besar itu lalu menghancurkan pangkalannya tak menyisakan apapun, termasuk para telur alien. Setelah kejadian itu, Predator melepaskan helmnya dan menunjukkan wajah tampannya yang sangat menawan. Si Predator kemudian menggunakan jari alien yang terputus dan membuat simbol di wajah Lex sebagai tanda kalau dia membantunya mengalahkan alien. Namun di saat itu juga, tiba-tiba sang ratu keluar dari es dan bersiap untuk melakukan serangan. Predator pun melawan balik menggunakan senjatanya. Namun si ratu dengan mudah menjatuhkan Predator dengan ekornya. Ratu alien lalu melanjut menyerang Lex hingga Lex mencoba lari dan bersembunyi di bawah tong besar. Ratu alien yang marah pun mencoba menghancurkan tong tersebut. Untungnya Predator kembali bangkit dan menusuk kepala Ratu alien. Dalam kesempatan ini, Lex lalu mengaitkan rantai ke tubuh Ratu alien. Namun sang ratu sempat memberontak dan menusuk perut dari Predator. Untungnya Lex segera meraih sekop dan melepaskan tangki besar yang menarik rantai Ratu alien dan membawanya ke tenggelam ke dalam laut. Lex kemudian memeriksa keadaan Predator yang sekarang itu sampai akhirnya muncullah Predator lain dengan pesawat mereka. Melihat tanda di wajah Lex, para Predator itu pun memberikan Lex penghargaan berupa tombak Predator. Setelah itu, mereka pergi membawa Predator yang terluka. Dan Lex pun tercengang melihat pesawat alien yang belum pernah dia lihat. Di akhir film, Predator dibaringkan di sebuah tempat. Dan tiba-tiba muncullah alien dari dalam perut Predator. Oke guys, sampai sini dulu aja ceritanya. Untuk keseruan berikutnya, tunggu di next video. Bye bye.